Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi perihal ukuran daripada ukuran rumah kos, kamar kos ya, kamar kos yang ada di Piccadilly Student House, ya, Student House, Jatinangor, Bandung. Ya, ini rumah kos di ukuran kamar kos di Bandung. Ya, ini. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, ukurannya yang ideal itu cari kos-kosan yang mempunyai panjang, ya, membuat panjang itu buat garis. Panjang kamarnya itu sekitar, jangan yang 3 meter, jangan yang 3,5. Cari kamar kos yang panjangnya sekitar 4,5 meter. Nah, 4,5 meter. 400. Nah, itu adalah kamar. Jadi 300. Oke, sorry. Nah, kita cari kamar kos yang ukurannya 450 atau 4,5 meter, ya, dan ukurannya yang lebarnya itu sekitar 300 minimal, ya, minimal itu 3 meter. Jadi ukurannya adalah 3 meter, 3 meter kali 4 meter. Ini adalah kamar kos yang paling ideal, ya, paling ideal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kamar kosnya ini ideal, ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cari kamar kos yang ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meter. 3 meter kali 4,5 meter. Lalu tebal dindingnya berapa? Tebal dindingnya itu kalau bisa cari yang tebal dindingnya tidak terlalu tebal, ya, antara 12 cm atau 15 cm. Nah, itu cari kamar kos yang tebalnya segitu. Kenapa? Kalau terlalu tebal juga tidak bagus, terlalu tipis juga tidak bagus. Nah, untuk kamar itu sebaiknya cari ukuran yang tingginya jangan pendek, ya. Jangan yang ukuran ketinggiannya pendek. Kalau pendek gini itu panas. Kalau tinggi juga biaya mahal bagi yang mempunyai. Jadi saya sarankan antara 3,5 sampai 4 meter. Syukur-syukur bisa menemukan kamar yang tingginya 4 meter. Nah, ini Piccadilly Student House itu menyediakan kamar yang ukurannya sekitar 4 meter, ya, tingginya sekitar 4 meter. Ini ideal. Nah, pintunya kalau bisa
pintunya ini kalau bisa jaraknya tingginya 240. Jangan pintu yang tingginya tingginya kalau bisa tingginya 240 ya. Dari sini kemudian kita naikkan ke atas itu sebesar 240. Nah, lebarnya supaya kuat maka lebarnya jangan 90, tapi kasih yang lebarnya sekitar 85 ya. Lebarnya yang sekitar 85. Yang 85 cm. Nah, ini sudah kita menemukan pintu kamar kos yang sangat ideal, yaitu sekitar 2,4 dan lebarnya. Jadi ini sudah ketemu berapa sebenarnya ukuran kamar kos mahasiswa yang paling ideal. Nah, sedangkan kamar mandi, jangan cari kamar mandi yang di luar. Ya, mahasiswa-mahasiswa jangan mencari kamar mandi yang di luar. Upayakan mencari kamar mandi yang di dalam. Juga banyak kok itu yang menyediakan kamar mandi di dalam. Nah, kalau kamar mandi di dalam, maka perhatikan luasnya, yaitu lebar kamar mandi harus sekitar 1,2 meter. Cari yang 1,2 meter ya. Nah, kalau 1,2 artinya jarak ini kemudian ini adalah space yang dipakai untuk dipakai untuk kamar ya. Space yang dipakai untuk kamar. Ini kita lihat, ini kita hapus dulu yang bagian yang jarak ini 1,2 ya, jarak ini 1,2. Kalau kita lihat dimensinya pasti 1,2. Nah, kalau 1,2 ini dipakai semua, tentunya ruangan ini semakin volume udaranya kecil, sehingga kita minta space sedikit dari sini. Cari kamar yang mempunyai space sekitar 85 cm dari sini. Cari kamar yang punya space sekitar 85 cm. Nah, sedangkan tebal daripada dindingnya, upayakan cari dinding yang tebalnya seperti tadi kami sampaikan sekitar 12 cm ya. Ini juga 12 cm ya dari sini. Oke, kita mulai membuat dinding yang di sebelah sini ya. Dinding yang di sebelah sini caranya gampang saja. Kita cari di sini, kemudian gini kita cari di sini. Nah, kemudian kita buat garis yang ada di bawahnya.
yaitu di lantai ya, atau caranya dengan di copy saja yang ada di sini. Kita copy dari sini, kita copy ke sini ya. Ini sudah ketemu, jadi ini kita hapus, garis bantunya kita hapus. Nah, ini kan belum ini ya, belum ada bentuk dindingnya, jadi harusnya kita bikin ada dindingnya ya. Dindingnya ini harus ada. Kenapa ini tidak bisa ini ya? Kita ulangi lagi, ini pasti sini ya. Oh, sorry, ini harus ditutup, di delete. Nah, sedangkan yang ini adalah nah. Oke, kita sekarang harus membuat dinding yang tebalnya sekitar 12 cm. Nah, ini sudah kita bisa membuat ruangan yang ideal ya untuk kamar mahasiswa ya, yang cocok untuk kos-kosan, apalagi yang akan melaksanakan WFO atau pendidikan tatap muka. Ini adalah ini belum ada, sehingga ini harus kita buat garis dari sini ke sini dah. Oke, kawan-kawan, kita sudah menemukan satu kamar kos yang cocok untuk mahasiswa. Nah, untuk kamar yang ada di belakang, ini harus ada sirkulasi, tidak boleh tidak ada sirkulasi ya. Nah, cari kamar yang belakangnya ini ada sirkulasi dan depannya juga ada sirkulasi. Berapa kira-kira sirkulasi yang tepat? Ya, sirkulasi yang tepat itu cari yang kira-kira jarak antara kiri dan kanannya sekitar 25 cm ya, apa itu? Bukan 25 ya, 125 cm atau 12,5. Ya, ini kita bikin ininya dulu. Kita bikin kira-kira 12,5. Nah, kemudian ini kita naikkan 1 meter dari bawah. Biasanya ini dari bawah sekitar 1 meter ya. Oke, 1 meter dari bawah. Nah, ini 1 meter dari bawah.
Sudah deh, kita bisa menemukan kamar yang ideal untuk mahasiswa. Ini adalah jendela, ya, jendela untuk mahasiswa. Kalau belakangnya ada jendelanya, tentunya di depannya juga harus ada jendela. Nah, jendelanya biasanya ukurannya itu sama dengan ukuran pintu, ya. Jendelanya harus sama dengan ukuran pintu. Katakan di sini harus tidak boleh melebihi sini, ya, garis pintu ini. Sedangkan jarak antara pintu dengan jendela itu cari yang ukurannya kira-kira jaraknya 300, ya. Ini kita cari yang ukurannya 300 atau 30 cm. Oke, sorry. Ini kok gini salah. Cari yang 30 cm. Sedangkan bawahnya juga sama, sekitar 60 cm. Coba itu 100 meter atau 1 cm lah, 1 meter lah. Kita kali yang kira-kira 1 meter. Dan lebarnya sekitar 60 cm lebarnya ini. Kikatnya sekitar 60 cm. Jadi kita 60 cm. Nah, kita sudah menemukan kamar yang ideal untuk mahasiswa yang mau kos di manapun, ya, itu kira-kira kos-kosannya itu adalah seperti ini. Kamar kosnya bisa kita identifikasi, ya. Bagaimana itu nanti kelengkapannya, ya, kelengkapan daripada kamar kos. Nah, ini untuk pintunya, pintu kamar mandi itu cari yang ukurannya tidak terlalu besar, ya, sekitar 60 cm, 60 atau ya 60 cm. Jadi kita bikin yang ukurannya 60 cm. Jadi ini 60 cm. Dari sini sampai ke sana ini 60 cm. Sedangkan tingginya sekitar 210. Idealnya tingginya itu sekitar 210 idealnya. Ini 210. Nah, kita sudah menemukan pintu kamar mandi yang ideal. Jadi kalau kita lihat dari samping sini, bisa kita ketemu pintunya sebesar kira-kira seperti ini. Nah, kawan-kawan, inilah contoh kos-kosan yang ideal, ya, buat mahasiswa. Pintunya 240, ya. Ini tingginya 240, ya, pintunya ini. Sedangkan lebarnya ini sekitar 85
lebarnya ini sekitar 85. Sedangkan jendelanya ini sekitar 60. Ini 60 cm. Sedangkan yang ininya disesuaikan sekitar 140. Ini adalah cocok dan ideal, sehat untuk mahasiswa yang sedang ingin mencari kos-kosan, ya. Untuk bisa mencari kos-kosan itu sudah terbuka, yaitu kos-kosan kamar kos yang sehat ada di Piccadilly Student House, ya, Piccadilly Student House di Jatinangor, Bandung. Demikian kawan-kawan, sharing singkat saya tentang ukuran kamar kos yang ideal, ya, untuk mahasiswa. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.